Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Mariani Yusuf dari kelas 18F. Saya akan mempresentasikan tentang memori. Memori adalah media penyimpanan data atau informasi sementara di dalam komputer. Memori adalah komponen yang penting di dalam suatu komputer. Memori akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jenis-jenis memori, yaitu ada ROM dan RAM. Yang pertama kita bahas ROM, Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Jenis-jenis ROM ada PROM, EPROM, EEPROM. PROM atau Programmable ROM adalah ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya, jenisnya ROM dan matriks diode atau transistor. Yang kedua, EEPROM, Erasable Programmable ROM, adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. Memori komputer yang dapat mengambil data yang tersimpan setelah satu daya telah dimatikan dan dihidupkan kembali disebut non-volatile. Itu adalah sebuah array dari floating gate transistor individual diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok ketegangan yang lebih tinggi daripada yang biasanya digunakan dalam rangkaian digital. Sekali diprogram, EEPROM dapat dihapus dengan mengekspos kuat ultraviolet light source, seperti dari mercury vapor light. Cara menghapus EEPROM, yang pertama, lepaskan EEPROM dari sistem. Yang kedua, buka penutup jendela transparan. Yang ketiga, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih dari 15 menit. Cara memprogram EEPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Yang kedua, pasang EEPROM pada EEPROM programmer. Yang ketiga, isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer. Yang ketiga ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan seluruh konfigurasi data pada alat elektronik tersebut, yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi belakang. Cara memprogram EEPROM. Yang pertama, EEPROM tetap terpasang pada sistem. Yang kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM. Yang pertama, isinya dapat diprogram pada bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM, untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Yang kedua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam orde milidetik, sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Ketiga, pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Nah, yang kedua, ada Random Access Memory. Adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program yang sifatnya sementara. Berbeda dengan tape magnetik atau disk yang mengakses data secara berurutan. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Jenis-jenis RAM ada DRAM dan SRAM. DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang disegarkan atau direpres oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. SRAM atau Static RAM adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh. Jenis RAM ini diproses kerjanya lebih cepat dari DRAM.
Operasi read di RAM. Yang pertama, alamat baris A1A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus. Yang kedua, pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang ketiga, decoder alamat baris memiliki baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Yang keempat, pin CS dan R _W diaktifkan pada mode read. Yang kelima, alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang keenam, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal CAS diberikan. Yang ketujuh, data akan ditempatkan pada DAO. Yang kedelapan, RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Cara mikroprosesor membaca dan menulis RAM. Misal di dalam RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Cara mikroprosesor membaca RAM. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2A1A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. 2. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CI sama dengan 0, OI sama dengan 0, dan WI sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Yang tahap 2. Tahap 3. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Cara mikroprosesor menulis RAM. Yang pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4, yakni A2A10 sama dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. 2. Mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data 2. Bus data. Yang ketiga, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Terima kasih telah menonton video ini.